Candi Prambanan bukan hanya cerita tentang bangunan bersejarah di masa Hindu di milenium pertama Nusantara. Prambanan juga bukan hanya menjadi venue peristiwa-peristiwa kebudayaan seperti musik, tari, dan sebagainya. Prambanan adalah juga situs awal dari mana rencana pemberontakan PKI tahun 26 dimulai. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, mengajak Anda semua mengikuti profil tokoh jas merah yang terkait topik pemberontakan PKI di bulan November di tahun 26. Bukan karena sosok kita kali ini menjadi Hofbestur Partai Komunis Indonesia, tetapi dialah yang menjadi kurir penentu meletus atau batalnya api pemberontakan. Ia menjadi kurir revolusi antara Moskow dan Prambanan. Dan tokoh kita kali ini adalah Alimin Prawirodirjo, sang kurir pemberontakan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kita mulai ya. Tepat di hari Natal, di bulan Desember 1925, seluruh pimpinan PKI berkumpul di Prambanan. Ada Sarjono yang menjadi ketua konferensi. Nama-nama lain yang juga hadir adalah Budi Sucitro, ada Nayawan, ada Abdul Muthalib, bahkan ada juga Marco Kartodikromo. Dan Prambanan memutuskan rakyat memberontak. Prambanan memutuskan aksi bersenjata. Aksi itu mestilah dimulai dari aksi-aksi pemogokan. Dan semua peserta konferensi satu kata bulat, setuju. Tetapi bagaimana keputusan Prambanan ini bisa sampai ke Moskow? Bisa sampai ke Komite Eksekutif Komunis Internasional. Sebab bagaimanapun keputusan pemberontakan Prambanan mesti mendapat restu dari Moskow. Dan PKI butuh kurir untuk sampai ke sana. Dan yang terpilih adalah salah satunya Alimin Prawirodirjo. Pertimbangan memilih Alimin karena Alimin dianggap sudah stay di Singapura. Alimin sudah terlebih dahulu kabur dari serangkaian penangkapan yang dilakukan oleh Belanda. Itu yang pertama, alasan pemilihan Alimin. Kedua, Alimin dianggap sangat cakap dan cerdas dalam berdiplomasi. Alimin dianggap tokoh yang mudah bergaul dan punya koneksi.
keunggulan Alimin dalam soal yang satu ini, dalam soal bergaul dan solider, itu sudah dideteksi sedari kanak-kanak oleh Hazeu. Hazeu ini adalah Menteri Urusan Pribumi. Setingkat apa ya? Menteri Urusan Pribumi. Iya, kayak Snok Hugronje. Nah, itulah. Hazeulah yang mengangkat Alimin sebagai anak angkat. Menyekolahkan Alimin di Batavia. Ada dua yang diangkat oleh Hazeu sebagai anak angkat ya. Selain Alimin, ada Muso Munarwan. Muso Munarman. Muso siapa ya? Muso Munawar. Ya itu namanya. Diharapkan oleh Hazeu ya, Alimin ini bisa jadi pegawai negeri. Malah gabung ke PKI. Oke. Misi pertama Alimin sebagai kurir pemberontakan adalah menemui Tan Malaka. Nah ini dia. Ini Alimin, ini Tan Malaka. Tan Malaka ini penting diminta pandangannya karena posisinya sebagai anggota sekretariat Kominteran Kawasan Timur Jauh. Saat itu posisi Tan ada di Manila, Filipina ya. Kepada Alimin, Tan Malaka menguraikan pandangannya sedemikian rupa yang intinya batalkan keputusan Prambanan, batalkan pemberontakan. Dalam segala hal, dalam tinjauan objektif, kesiapan dan lain-lain, partai dan rakyat sama sekali tidak siap. Sebagai kurir, Alimin tentu saja bukan kurir biasa. Biasanya kurir itu punya karakter. Pintar membaca peta, loyal, dan bersetia mengantar apa yang dikehendaki oleh pengirim. Makanya simbol seorang kurir, simbol dunia kurir itu adalah merpati atau burung doro itu. Ya kan, tahu kan pos lambangnya apa? Ya merpati. Alimin memang menemui semua Hofbestur atau CC atau Komite Sentral yang tidak sabar menunggu apa pandangan Tan Malaka. Alih-alih Alimin setuju dengan Tan, malahan ia mbalelo. Sikap Alimin itu bisa dibaca di brosur karyanya yang berjudul Analysis. Silakan kalian baca brosur itu karena brosur itu menjadi masterpiece. Analysis menjadi masterpiece dari Alimin dalam hal membaca bentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Lengkap dengan periode-periode berapinya. Terbakar juga ya para anggota Komite Sentral mendengar info yang dibawa Alimin dari Manila. Ibarat minta diagnosis dokter, kalau diagnosis dokter yang satu tidak memuaskan, perlu ke dokter lainnya. Yang sekiranya satu opini dengan si pasien. Dan Komite Sentral pun bersepakat
agar Alimin, sang kurir ini, diminta segera berangkat ke Kanton. Dia disuruh langsung aja deh, kamu ke sekretariat Komintern Timur Jauh. Lupakan Tan Malaka. Kali ini Alimin berangkat ditemani Muso Munawar. Kanton sebetulnya hanya pijakan buat Alimin untuk terus menuju Moskow. Untuk bertemu langsung dengan Stalin sebagai ketua Komintern. Hasilnya sama. Moskow tidak setuju dengan keputusan berapi dari Prambanan. Tetapi mau diapa lagi ya, nasi sudah jadi bubur. Saat Alimin menjalankan misinya sebagai kurir, CP atau Komite Pemberontak, atau juga bisa kita sebut Komite Prambanan, terus mematangkan persiapan, mengumpulkan senjata dan melatih massa rakyat untuk bertempur. Kusno Gunoko ditunjuk sebagai pemimpin komite dibantu oleh Dahlan, Sukrowinoto, dan lain-lain. Mahmud diutus ke Makassar. Sementara Bahar ke Palembang. Heru Juwono jalan ke Surakarta, Surabaya, Semarang, Cirebon, dan Tegal, dan seterusnya. Pusat komunikasi, jangan bayangkan lah, waktu itu ada WhatsApp dan segala macam gitu ya. Pusat komunikasi antara Komite Pemberontak dan Moskow dipusatkan di Singapura. Mengapa? Karena ini kawasan yang bukan wilayah Belanda. Disitulah, atau di Singapura itulah, kurir bernama Alimin ini terus dan terus ditunggu informasinya. Sayang sekali bos, informasi ya atau tidak dari Moskow tidak pernah sampai ke Indonesia. Paling enggak tidak pernah sampai ke Singapura. Sementara itu rakyat sudah terbakar amarah akibat tiap hari hidup tertindas oleh pemerintah kolonial. Maka tepat 12 November tahun 26 di malam hari pemberontakan nasional pertama di Indonesia meletus di Batavia. Lebih kurang 200 kader PKI dengan bersenjatakan golok, tombak, senjata api bermunculan dari Kampung Karet di sebelah selatan Batavia. Ada juga yang muncul dari Mangga II di sebelah utara menuju satu titik bernama Jakarta Kota. Sementara dari timur dimulai dari Jatinegara dan Pulau Gadung. Pemberontakan nasional yang dimulai di Batavia itu disusul kemudian, ini hitungannya hari-hari ya, oleh kota-kota kecil di Priangan seperti Cimahi. Juga disusul oleh Surakarta, meletus di Banyumas, Pekalongan, Keduh, Kediri, lalu di Tangerang, meledak di Banten, yang kalau di Banten dipimpin oleh sejumlah haji seperti Ahmad Khatib atau Haji Mukri. Di Silungkang, Sumatera Barat, menjadi fase terakhir pemberontakan yang merupakan hasil keputusan Prambanan ini yang dimulai pada bulan Januari tahun 27. Hanya 3 hari loh ya.
yang dibutuhkan kekuatan militer Belanda untuk menyapu bersih pemberontakan di Batavia itu. Mengenai detail pemberontakan itu, Anda bisa baca di buku manuskrip Sejarah 45 tahun PKI. Bukunya ini ya. Diterbitkan ulang oleh Ultimus. Ini adalah buku sejarah yang disusun langsung oleh Partai Komunis Indonesia. Ini dokumen sebetulnya. Jadi jangan dibaca buku yang terbitannya ABRI, TNI. Karena di sana pemberontakan 26 itu kemungkinan hanya 2 atau 5 halaman. Kalau ini 65, sekitar 65 halaman dalam buku ini. Detail sekali. Lanjut. Singkatnya, Tan Malaka dan Stalin di titik ini benar. Tapi bagaimana dengan Alimin, si kurir pemberontakan ini? Pemberontakan sudah memasuki tahap akhir ketika Alimin bersama Musso nyampe di Singapura. Kebayang gak keterlambatan itu ya? Dan karena sudah ditungguin intel Belanda yang bekerja sama dengan polisi Inggris, keduanya langsung dihap. Alimin, Musso langsung ditangkap. 4 bulan lamanya Alimin dipenjara, lalu diekstradisi bersama Musso dan Subakat. Ketimbang di Boven digulkan, mereka memilih menjadi gelandangan revolusioner antar negara. Di Kanton, Alimin turut serta jadi propagandis komunis. Lalu ia putar balik lagi ke Moskow. Di Moskow inilah Alimin berkawan akrab dengan Paman Ho Chi Minh. Itu loh, bapak bangsanya Nguyen. Selama kuliah di Universitas Lenin, Alimin ini menjadi agen penyalur binomo. Tugasnya adalah nyari afiliator. Alimin ditugaskan merekrut orang-orang pergerakan potensial, para influencer yang mau ikut pendidikan Marxisme di Universitas Lenin. Binomo adalah bino atau bina, mo adalah Marxisme. Jadi disingkat binomo. Itu akronim dari saya. Sama sekali bukan akronim dari PKI secara ofisial. Mokso? Yo, Ben. Lanjut ya. Di Universitas Lenin atau UL, Alimin bersama Ho Chi Minh, Zhou Enlai ikut dan serius menjalani pendidikan Marxisme. Sebagai agen binomo, Alimin sebetulnya itu mengincar tokoh-tokoh seperti Hatta, Muhammad Hatta gitu ya, yang sedang di Belanda, Iwakusuma Sumantri, maupun Ahmad Subarjo. Entah bagaimana ceritanya, usaha pencarian afiliator itu gagal total. Itulah Alimin. Sosok dari keluarga petani miskin di Surakarta yang satu generasi dengan Kartini, Tirto Adisuryo, Cokro Aminoto, dan kemudian menjadi kurir pemberontakan 26. Rute pemberontakan 26 yang
petanya dipegang Alimin dimulai dari Prambanan dan berakhir di Boven-Digul. Di antara Prambanan dan Digul ada Alimin yang berperan sebagai kurir. Jika Anda bertanya, apa hubungan antara Digul sama Prambanan? Ya seperti cerita yang saya kemukakan ini. Pandangan Alimin terhadap pemberontakan 26 dan segenap kegagalannya itu bisa kita temukan dan baca secara seksama sekali lagi di brosur yang terbit pada tahun 47 berjudul Analysis. Sekali lagi, ini buku penting yang disumbang oleh Alimin untuk melihat gelombang revolusi Indonesia dari pandangan seorang Marxis. Seperti Alimin yang syarat pengalaman revolusi, baik di Eropa, terlebih-lebih lagi keterlibatannya sebagai propagandis di sejumlah pemberontakan komunis di kawasan Indochina seperti Tiongkok, Kamboja, maupun Vietnam. Alimin adalah tokoh komunis yang beruntung. Saya kira ya, keok di Madiun 48 dan dipinggirkan dari PKI oleh kelompok Aidit sejak 51, Alimin ini masih bisa duduk di parlemen. Duduk dan mendapatkan kursi di konstituante. Jadi ada nama Alimin di anggota konstituante. Di era Dipa Nusantara Aidit dan kawan-kawan ini, Alimin ditempatkan sekedar simbol. Didudukan sebagai wakil generasi pertama, tetapi tidak memegang apa-apa. Walaupun simbol, dalam perspektif kenegaraan, Alimin ini sesungguhnya tergolong tokoh komunis yang husnul khotimah. Saat hari kematian itu tiba, Alimin sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta yang selama hayat ideologi di kandung badan menjadi lawan bebuyutan ideologinya. Tampak sekali bahwa Alimin sangat kaget dan sekaligus tersenyum saat dijenguk oleh Hatta di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ingat ya, nama Cipto Mangunkusumo sebetulnya adalah sekondannya Alimin. Ketika tahun belasan, Alimin itu magang atau bergabung di Partai Insulinde yang ditukangi oleh Cipto Mangunkusumo dan menjadi jurnalis di koran, namanya koran Mojopahit. Itu pimretnya itu Cipto Mangunkusumo. Di sanalah Alimin menjadi jurnalis atau anggota redaksi. Di akhir hayatnya, Alimin justru berbaring di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya kira pertemuannya dengan Hatta menyunggingkan senyum yang sangat manis. Senyum terakhir dari seorang Marxis yang gagal merekrut Hatta sebagai afiliator binomo atau bina Marxisme di Universitas Lenin
Moskow. Ingat ya, binomo yang menghancurkan Indra Keynes CS hari ini itu, jangan salah ya, itu pusatnya memang di Moskow. Kalau nggak percaya kalian, tanya aja ke Bareskrim Pidana Khusus. Nah, Alimin ini yang belajar berorganisasi di Sarekat Islam, juga belajar berorganisasi di Insulinde, hidupnya berakhir sekali lagi husnul khotimah. Dialah satu-satunya elit Partai Komunis Indonesia alumni pemberontakan 26 yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata dengan menyandang status sebagai pahlawan nasional. Nisannya ya, nisan Alimin yang bertanggal 26 Juni 64 berdiri tidak jauh dari nisan 7 jenderal yang terbunuh dalam peristiwa Gestok 65. Pertanyaannya, masih adakah jejak Alimin dalam masyarakat kita hari ini? Jawabannya ada. Dan mungkin satu-satunya toko buku independen di Jogja maupun dalam konteks yang luas Indonesia yang sadar menamai tokonya dengan toko buku Alimin. Dan itu hanya ada di Dongeng Kopi. Dan pemiliknya, mungkin ini kebetulan koinsidensi atau apa saya nggak tahu, pemiliknya bernama R. Darsono. Apa itu R? Ya itu, yang penting ada Darsononya itu loh. Dua nama ini dalam sejarah pemberontakan PKI 26, Alimin dan Darsono disebut berkali-kali merupakan dua sahabat. Alimin, Darsono ketemu dalam satu ruangan kecil bernama Dongeng Kopi. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa.